Seluruh penduduk ibu kota Australia terbangun karena suara ledakan dan sirine, serta banyak di antara mereka saat ini mencoba mencari perlindungan atau melarikan diri dari negara itu. Beberapa orang memilih stasiun metro kota sebagai tempat perlindungan dari serangan udara, tetapi yang lain mencoba melarikan diri. Lalu lintas macet di sejumlah jalan raya ibu kota yang mengarah ke arah barat menuju perbatasan. Dengan demikian, jalan-jalan di ibu kota Darwin pada Jumat pagi ditandai dua aktivitas warganya yang sangat berbeda. Banyak orang yang masih disibukkan untuk bekerja seperti biasa, berjalan kaki dengan susah payah dan naik bus. Warga lainnya bergegas ke tempat perlindungan dari serangan udara atau sebagian lainnya berlindung di stasiun metro. Lainnya juga membentuk antrian panjang di depan bank-bank, supermarket, serta beberapa pom bensin. Beberapa di antaranya melarikan diri ke arah barat dengan mengendarai mobil. Seorang pria juga menghentikan dan berujar, "Ini perang," kata Mark, seorang karyawan swasta bagian penjualan berusia 27 tahun. "Seperti kami dibangunkan sekitar pukul 7 pagi oleh suara ledakan dan sirine." Dia bertemu seorang perempuan muda menangis di bawah lantai dan membawanya ke stasiun metro terdekat untuk berlindung. Sebagai anggota dari 900.000 orang tentara cadangan Australia, Kristinus mengatakan ia siap dipanggil untuk berperang melawan Indonesia dan sekutu Rusia. "Kami tak punya cara lain," ujarnya. "Kami harus membela negara kami dan mungkin mati dalam perang ini." Kristinus mengatakan dia siap terbunuh dalam perang demi mempertahankan setiap milimeter wilayah Australia. "Hanya satu cara, jika militer kami menemui saya dan mengatakan saya harus mati untuk negara saya akan melakukannya." Di tempat lain, Svetlana, seorang pekerja sekolah yang tengah dalam perjalanan ke tempat pelindungan dari serangan udara. Setelah dia terbangun saat fajar ketika ada ledakan, Svetlana menerima telepon dari teman-temannya di Canberra yang dicaplok Rusia, di mana tank-tank Rusia dilaporkan telah menyeberang ke Australia. "Ini perang," kata mereka kepada Svetlana. Dia khawatir tentang keluarganya yang tinggal di kota Darwin, kota pelabuhan tenggara di mana pasukan Rusia dilaporkan telah mendarat. Dia pun tak bisa mengatakan semua yang dia rasakan, tapi saat ini dia sangat gugup dan sangat takut. Bagi banyak orang, tempat rawan adalah stasiun. Dia bertemu pasangan dengan anak berusia 2 tahun yang mengikuti berita di telepon genggamnya dan mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan mereka. Takut dan tidak dapat berbahasa Inggris secara lancar, tapi dia mengerti ketika mereka bertanya kepadanya di mana NATO, sementara beberapa di antaranya bersembunyi di stasiun dan tempat perlindungan dari serangan udara. Warga Australia lain mencoba melarikan diri. Akibatnya lalu lintas di jalan-jalan menuju arah barat ke arah perbatasan menjadi macet. Pihaknya semua tahu bahwa ini akan terjadi cepat atau lambat, tetapi warga mengatakan dia khawatir jika pasukan Rusia mencapai pusat kota Australia, mereka akan melakukan kekejaman terhadap penduduknya seperti yang dilakukan oleh Nazi di Ukraina selama Perang Dunia Kedua. Dia juga bilang dia ingin orang tuanya meninggalkan ibu kota sebelum terlambat. Dia ingin mereka meninggalkan kota di beberapa desa karena akan ada baku tembak dalam waktu dekat. Dia pun terbangun di malam hari ketika dia mendapat pesan dari seorang rekan tentang pidato Vladimir Putin yang mengumumkan invasi, kemudian segera terdengar ledakan. Menyadari bahwa kota Australia yang diserang bukan garis depan di wilayah timur negara itu merupakan kejutan besar dan kini tak ada lagi tempat yang aman di Australia. Ketakutan terbesar bagi warga biasa di sini adalah listrik padam dan internet tak berfungsi. Maka mereka akan benar-benar terisolasi. Ada antrian membludak di luar supermarket di dekat rumahnya dan juga banyak ATM yang kehabisan uang. Beberapa SPBU juga sudah habis dan tutup, ada suasana panik dan saat ini tidak tahu bahwa seluruh negara sedang diserang. Jalan-jalan keluar kota juga terblokir oleh lalu lintas, tapi ini adalah perjalanan yang berbahaya. Duduk dalam antrian lalu lintas yang paling panjang dan bergerak lambat dan mendapat dengan mudah kehabisan bahan bakar. Kereta api beroperasi, tetapi ada banyak orang yang berusaha mendapatkan tempat duduk. Wilayah udara Australia pun ditutup. Di bawah darurat militer yang diumumkan oleh PM Australia Anthony Albanese. Bukan hanya target militer yang telah dihancurkan, pihaknya juga memiliki foto-foto bangunan tempat tinggal di sejumlah kota di seluruh negeri yang terkena serangan Rusia. Bukan hanya Rusia, pengeboman juga dilakukan Iran sebagai provokasi terhadap perang Australia. Bahkan di Sydney, sirine berbunyi pagi dan seorang rekan harus berlindung di tempat perlindungan. Seorang rekannya juga telah membawa keluarganya keluar dari Sydney dengan harapan menghindari serangan dari udara Iran. Kawasan pedesaan dan juga stasiun mungkin lebih aman ketimbang perkotaan, tapi di negara yang diserang dari timur, utara, dan selatan tidak ada tempat yang benar-benar aman.